Oke, kita lanjut share. Sekarang pukul 20.03. Oke, tadi sampai dengan fungsi organisasi perencanaan ya. Jadi proses perencanaan itu menyangkut upaya yang dilakukan organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan target. Kemudian kegiatan dalam fungsi perencanaan apa saja? Menetapkan tujuan ya, dan target bisnis, merumuskan strategi ya, kemudian bisa juga menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar ya, indikator. Jadi masing-masing tujuan, masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan harus punya standar, harus punya indikator untuk apa? Untuk bisa mengukur sejauh mana keberhasilan, sejauh mana kegiatan itu bisa kita laksanakan. Misalnya target dalam bisnis, bisnis misalnya pelayanan jasa ya, atau misalnya penjualan produk lah ya. Penjualan produk bisa dalam 1 bulan itu kita targetkan 10 produk, 100 produk terjual. Maka setiap hari harus dibagi, dari 100 itu dibagi per hari harus terjual berapa, sehingga indikatornya jelas untuk mencapai tujuan itu. Kemudian yang kedua fungsi pengorganisasian ya, yaitu ya proses yang menyangkut bagaimana strategi, taktik ya, yang telah dirumuskan dalam perencanaan, didesain dalam sebuah struktur organisasi ya, yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif, efisien guna mencapai tujuan organisasi. Jadi fungsi dari organisasi, fungsi dari staffing itu adalah bagaimana masing-masing organisasi, masing-masing staf ya, mereka bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, sehingga mereka misalnya staf marketing ya kan, supervisor, manajer ya kan, direktur, mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, kalau mereka sudah bekerja sesuai tupoksinya masing-masing, maka tinggal bagaimana mengelola organisasi ini bisa berjalan secara efektif ya, dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan dalam fungsi organisasi ya, mengalokasikan sumber daya ya, merumuskan dan menetapkan tugas, menetapkan prosedur ya. Jadi SOP apa yang diperlukan agar organisasi ini bisa bekerja secara maksimal. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan ya, garis tanggung jawab. Nah, jadi kewenangannya masing-masing staf, masing-masing struktur itu jelas ya. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan perekrutan, penyelesaian, pelatihan. Nah, selain bahwa di organisasi besar kecil ya, pelatihan itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena organisasi kehidupan itu selalu berkembang, kebutuhan manusia itu selalu berkembang. Maka kegiatan organisasi, baik itu organisasi swasta atau organisasi sosial, organisasi profit, ya harus ada pelatihan ya. Harus ada bagaimana meningkatkan sumber daya organisasi akan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan penentuan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Nah, ketika sudah
organisasi ini jalan, maka akan muncul ya SDM-SDM yang itu bisa disesuaikan kemampuannya dengan posisinya masing-masing. Itulah fungsi dari pengorganisasian. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi pengarahan dan implementasi ya atau pelaksanaan. Jadi proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kegiatan dalam fungsi pengarahan ya, pengarahan dan implementasi. Pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, membimbing ya, memotivasi ya, sehingga kerja-kerja yang dilakukan itu bisa efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan kebijakan organisasi yang ditetapkan. Fungsi pengawasan dan pengendalian, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis atau di lingkungan sekitar kita. Jadi pengawasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi-fungsi fungsi-fungsi manajemen tadi bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau tidak sesuai dengan targetnya, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini adalah fungsi pengendalian. Ya. Jadi bagaimana organisasi bisa bekerja secara maksimal. Kegiatan dalam pengawasan apa saja? Ya, pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kedua, mengambil langkah klarifikasi ya, dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Jadi kalau ada target yang tidak sesuai, segera dilakukan klarifikasi, koreksi, kemudian diluruskan dan dilaksanakan agar target itu bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Nah, itu paling tidak fungsi-fungsi ya, ini bisa digambarkan kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen ya. Pertama ini adalah fungsi planning ya. Jadi penentuan tujuan, target dan perencanaan, kemudian dilaksanakan, diorganisasikan. Kemudian yang kedua landing atau dilaksanakan, nah, proses memotivasi anggota ya. Kemudian selanjutnya adalah controlling. Jadi kalau sudah terlaksana maka harus dikontrol ya, dikontrol. Nah, ketika dikontrol maka dikembalikan lagi pada proses perencanaan semula. Nah, ini menunjukkan ada garis tahapan, yang kedua adalah garis koordinasi. Masing-masing tahapan bisa saling bersinergi sehingga tujuan dan target organisasi itu bisa dicapai. Nah, ini kaitannya dengan sumber daya organisasi, tujuan dan fungsi ya. Ada sumber daya organisasi ya, ada tujuan. Nah, semuanya dikhususkan untuk bagaimana fungsi manajemen itu bisa berjalan nih. Planning, organizing, landing dan controlling kembali berputar. Targetnya tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi ya, baik itu organisasi profit ya atau organisasi nirlaba. Nah, ini perbedaan pandangan dalam fungsi manajemen ya. Mungkin nanti bisa dipelajari lebih jauh ya perbedaan keduanya. Fungsi operasional ya dalam manajemen ini tadi sudah kita manajemen SDA, manajemen pemasaran, manajemen produksi, keuangan ya dan informasi.
ini bagaimana kalau kita mengelola sumber daya manusia ya. Nanti ini yang akan kita lebih perdalam kaitan. Terputus, Pak. Terus lagi? Sudah. Oke, jadi itu teman-teman, kalau ada pengantar kita nanti materinya akan saya share untuk bahan belajar. Juga ini saya record ya. Jadi kalau teman-teman yang butuh nanti rekamannya bisa diputar untuk bahan evaluasi kita. Oh Pak, ini kuliahnya bukan tidak begini. Kita nanti juga bisa coba pakai Google Meet ya. Google Meet lebih enak yang mana? Kemarin pengalaman ya Google Meet ada kekurangannya, pakai Zoom ya ada kekurangannya. Ya memang teknologi itu ada kekurangan dan kelebihan. Monggo mungkin ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Pak, yang tadi Ya. misalnya Pak, misalnya jika pencapaian dalam satu organisasi itu tidak tercapai, Pak. Terus Itu pertanyaan. langkahnya bagaimana? Jadi kalau langkah-langkahnya itu bagaimana? kalau organisasi itu membuat perencanaan ya, kemudian sudah dilaksanakan dan sampai berhasil, berarti apa? Berarti kan sukses. Artinya apa? Artinya harus diberi reward ya, harus diberi penghargaan kepada mereka yang sudah bisa mencapai target dan tujuan. Misalnya begini, kalau di organisasi profit ya, sampai sebagai yang, kalau saya dulu di asuransi ya, bekerja di asuransi sebagai supervisor ya kan, masing-masing marketing saya ya, atau agent kalau di asuransi itu saya target 1 bulan itu tidak banyak, hanya 10 member baru ya, dia bisa closing 10 orang ya. Kalau dari closing 10 orang itu tercapai ya, maka saya beri profit ya, diberi bonus misalnya mendapatkan 250.000 ya. Nah, kalau dia lebih ya kan, bisa sampai 15, itu saya ditambah lagi reward-nya menjadi 500.000 ya kan. Nah, itu diambilkan dari mana? Jadi kalau saya sebagai supervisor kan saya mendapat bonus ini. Jadi kalau saya dari target tujuan saya, maka dari target 10 orang misalnya saya dapat bonus 1 juta. Itu saya potongkan dari bonus saya berikan kepada agen. Sehingga mereka tambah semangat untuk melakukan pekerjaan. Nah, ini kalau kita membuat salah satu contoh di asuransi. Nah, dulu saya bekerja di asuransi Syariah Bumi Putra. Nah, kalau di misalnya yang hari ini yang masih ramai itu ya penjualan sepeda motor, mobil ya, itu mereka juga punya target ya. Punya target misalnya 1 bulan harus terjual 10 unit masing-masing marketing. Nah, kalau mereka terjual 1 itu mereka dapat bonus ya. Bonus penjualan ya. Selain dengan fee yang dia peroleh ya. Misalnya fee-nya 15% dari harga penjualan. Nah, kalau itu terjual maka diberikan bonus ya. Jadi target-target ini untuk apa? Untuk memotivasi staf organisasi yang bekerja di bawahnya. Nah, masing-masing tingkatan nanti akan ada reward sendiri ya. Jadi ada reward. Terus Pak, Nek, kalau tidak tercapai bagaimana? Ya kalau di organisasi profit kalau tidak tercapai 3 bulan berturut-turut ya resikonya dipecat, ya, diberhentikan ya. Tapi kalau bukan organisasi profit ya diingatkan, dimotivasi, dibantu untuk mencapai target. Nah, kalau yang tidak sampai tadi misalnya organic profit ini sudah dibantu, sumber daya sudah dikerahkan, nah maka mereka tetap tidak mencapai target ya bahasanya kalau tidak dibina ya dibinasakan kan gitu. Jadi istilahnya kalau mereka masih bisa kita bina untuk dikembangkan ya dikembangkan, kalau tidak ya kita binasakan, diberhentikan dari struktur organisasi, dikeluarkan dari
pekerjaan. Jadi gitu kira Mas, kalau dia mencapai target ataupun tidak mencapai target. Monggo ada lagi? Mungkin belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Iya. Jadi kalau tidak ada nanti tolong teman-teman absen di grup ya, nanti tak buatkan daftar. Ini hadir semua ya. Kita jumlah mahasiswanya berapa? Ada 6, Pak. Total 6 ya. Iya, ini Mbak Putrinya paketannya telas. Oh, makanya itu. Mas Revin juga telas. Iya. Oh, iya. Ya nanti cari wifi kalau mau kuliah. Kuliah. Iya. Cari Ini wifi. setiap hari apa harus pakai Meet apa gimana, Pak? Setiap pertemuan itu. Ya, Iya. kalau bisa kita ya setiap tapi nanti kita bisa modifikasi misalnya saya buat video ya kan saya share nanti teman jadi tidak harus pakai Zoom tapi kita upayakan kalau tidak ada halangan kita pakai Zoom atau coba minggu depan kita pakai Google Meet ya. Oh, iya. Google Meet itu lebih ringan paketannya katanya. Iya. Lebih ringan, Pak. Iya, Pak. Oke, itu dulu. Ada yang ditanyakan lagi? Belum ada mungkin. Kalau tidak ada, Sementara tidak ada, Pak. oke. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga kuliah kita hari ini bermanfaat dan barokah. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.